Gimana sih pandangannya teman-teman terkait dengan fenomena kesurupan ini tentang fase quarter life crisis? Apakah dia hanya terjadi di umur usia 25 aja? Life crisis itu biasanya memang terjadi di teman-teman usia 20 sampai 25, 26, 27 kadang-kadang juga masih ngalami. Jadi kalau ditanya apakah terjadi di usia itu, ya memang rentang usia itu adalah sebenarnya rentang transisi antara dia remaja dengan dewasa. Gitu. Jadi kan ketika kita ada transisi itu pasti ada tanggung jawab baru ya, yang dulunya remaja semuanya disokong orang tua udah mulai lulus nih, udah mulai harus nyari kerja, udah mulai punya tanggung jawab keuangan, terus kemudian mungkin udah mulai tahu masalah keluarganya lebih dalam, udah mulai tahu adik-adiknya gimana dan sebagainya, yang menyebabkan dia jadi punya tanggungan yang lebih. Padahal secara mental mungkin dia masih dalam proses transisi, maka terjadi quarter life crisis gitu. Kalau jalan kayak itu gimana sih cara ngatasinnya? Kan biasanya orang yang mengalami ya, mungkin sudah mengalami kan, itu gimana sih caranya untuk melewati masa-masa fase-fase itu? Kalau saya yang pertama, kalau misalnya mau tahu quarter life crisis kayak apa itu, ya dia harus sadar kalau dia punya krisis sendiri ya. Kalau dia tidak sadar dia punya krisis pada saat usia itu ya biasa aja. Namanya bukan quarter life crisis gitu. Jadi ya masalah biasa saja. Tapi yang paling penting ketika punya masalah, ketika krisis itu sedang berlanjut, krisis itu sedang berproses, yang harus dikenali adalah permasalahannya. Ujungnya apa? Pangkal apa ujungnya salah? Pangkalnya apa? Masalahnya apa? Yang berkontribusi di masalahnya itu apa? Nanti penyelesaiannya disesuaikan dengan itu gitu. Kalau misalnya masalahnya paling banyak biasanya quarter life crisis ini masalah cinta. Ya tak? Ya. Masalah cinta, masalah apa ya? Passion juga iya, mungkin ya, kayak masalah passion, pekerjaan dan cinta. Tapi akan didominasi lebih banyak dengan cinta. Cinta dengan pekerjaan, cinta dengan keluarga, cinta dengan sesama, cinta dengan siapapun itu. Nah, ketika dia sudah tahu permasalahannya dan bisa mengatasi masalahnya, ya nanti krisisnya bakal selesai. Ya. Yang paling penting buat saya tetap dijalani prosesnya kemanapun nanti akan berjalan. Kalau misalnya memang itu nanti menimbulkan gangguan, ya tinggal kontrol. Ya, kontrol ke psikolog boleh, kontrol ke psikiater boleh. Iya. Atau mungkin tambahannya gini, mungkin kita mesti kenal coping yang paling tepat buat diri kita. Kalau bahasa psikologisnya coping gitu ya. Gimana cara mengatasi apa ya, seperti coping stres, cara mengendalikan stres, cara memanage dirinya. Nah, itu kan tiap individu tuh beda. Saya dengan Mbak Ola pasti beda, dengan Mas Hendy pasti beda. Nah, itu kita harus temukan sendiri mana sih cara yang paling sehat. Nah, itu yang terus berkembang mungkin yang akan membawa kita ke sehat mental. Mas Hendy yang sudah lebih dewasa. Dewasa Pak? Iya, dewasa sekali. Yang lahir lebih dulu. Tua. Kalau saya sih sebenarnya quarter life crisis itu ini ya, apa namanya? Mungkin terjadi karena pada kondisi usia perkembangan sebelumnya itu tidak dilakukan. Contohnya harusnya sudah lulus kuliah tapi nggak lulus. Bahasa anak psikologi unfinished business ya. Susah ya kalau itu ya. Harusnya sudah apa namanya mulai terbuka dengan lawan jenis. Ini masih ketemu sama lawan jenis saja masih dak-dikduk kayak contohnya kayak gitu. Itu kan artinya dia belum melewati masa sebelumnya. Ini yang kemudian kemungkinan ya, saya juga ini kemungkinan akan terjadi life crisis. Atau pekerjaan, dia masih seneng main-main sama teman-temannya tapi nggak mau cari kerjaan. Itu kan jadi masalah juga. Jadi kayak punya PR yang belum selesai. Benar. Sementara tuntutannya masih berjalan gitu ya. Itu sih mungkin lebih tepat. Gitu. Jadi ya satu sadari dulu ya gitu kan. Terus ini mungkin yang nggak nyambung yang tadi ya. Karena kan tadi bilang bahwa di quarter life crisis itu banyak didominasi orang masalah percintaan. Ini soal percintaan. Nah ini, bagaimana ya cara agar tidak tersipu malu berbicara dengan wanita yang dicintai? Ya mungkin kalau yang cewek sama laki-laki yang dicintai.
Semuanya Buat saya gampang. Mungkin dari Mas Yani dulu kan. Mas Yani soalnya ada wanita yang dicintai. pengalaman nih. Soalnya pertanyaannya wanita yang dicintai pertama. Nah. Itu cuman ini aja. Ya, jangan mencintai perempuan. Saya itu. Iya. Biar nggak malu gimana Mas? Dulu Diam. mendekati istri gimana? Biar nggak malu. Ini kalau ini pengalaman ya. Iya, iya. Kalau teorinya saya nggak tahu. Pengalamannya sih kemudian dekatilah dengan cara Elegan. berteman, elegan berteman dulu. Jangan kemudian langsung menjurus untuk segera meresmikan ya. Kalau ini belum kenal ya, makanya belum pacaran ya. Ajaklah main bareng-bareng dulu aja, jangan sendirian. Nanti grogi kalau Jadi sama gengnya dulu. Tipsnya berarti ajak teman. iya. Oke. benar. Tapi jangan cari teman yang kemudian suka menikung. Wah. Wah, itu yang harus dipastikan. Ini jadi masalah baru. Tipe. Oh, Berarti berarti harus harus target ya. Harus beda tipe target ya. Oke. Baru gitu. Kalau sudah mulai nyaman, sudah mulai dekat, baru kemudian Semuanya ke tahap, hilang lah ya. groginya pastinya Minimal berkurang lah ya, rasa malunya mungkin berkurang. Kalau buat saya sih kalau misalnya kalau masalah itu kan sebenarnya sepanjang berjalan dengan waktu akan tampak biasa gitu. Untuk bertemu dengan sesuatu yang baru itu kan sebuah keadaan yang membuat adrenalinnya meningkat ya. Ketika adrenalin meningkat, terus bisa bersemu merah, bisa deg-degan, bisa segala macam. Tapi kalau itu dijalani terus-terusan, adrenalinnya stabil terus lama-lama Kalau sudah stabil kita sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa ya wes. Nggak grogi lagi. Nggak grogi lagi. Grogi lagi ketika akan menghadapi ke tahap yang selanjutnya. Karena itu ada kegiatan yang baru lagi. Ketika akan kegiatan baru berarti ada adrenalin yang meningkat lagi. Gitu. Terus ini fenomena yang sering terjadi sih sebenarnya di masyarakat yang masih sampai sekarang itu masih ada soal kesurupan. Masih sering ya, di desa saya masih ada yang kayak kesurupan kayak gitu. Kalau dari teman-teman sendiri, gimana sih pandangannya teman-teman terkait dengan fenomena kesurupan ini? Nggak dari psikolog, psikiater ataupun Mas Andi yang di komunitas itu. Siapa dulu? Ya. Boleh. Saya dulu boleh. Boleh, Oke. silakan. Saya punya kakak tingkat ya. Dia baru saja menyelesaikan doktoralnya. Dia penelitian tentang gangguan kesurupan. Jadi yang dilihat itu adalah gangguannya yang persisten. Ada beberapa orang itu kesenggol sedikit aja sudah kesurupan, ada yang seperti itu. Nah itu gangguan, entah namanya apa nanti Mbak Yola yang ceritakan. Nah ini ada faktor penyebabnya biasanya, entah itu menurut penelitiannya Pak Sis ini dia ada trauma, ada belief kepercayaan agama yang menetap, mistis. Nah kemudian itu bisa terjadi itu kesurupan. Oke, tadi kan Mas Eni sudah ngasih tanggapan nih soal fenomena kesurupan. Kalau dari psikolog nih, seorang psikolog tuh mana kesurupan sih? Kalau dulu kita pernah bahas di forum gitu, kenapa sih orang bisa kesurupan gitu ya? Sebenarnya salah satu hal yang kita sering bahas adalah kemungkinan salah satu coping strategi dari orang ini adalah avoidance gitu. Jadi karena ada stresor yang berat, kemudian kesurupan ini menjadi sebuah manifest untuk kemudian avoidance keadaan, sehingga orang akan cenderung mentoleransi. Itu salah satu analisa dari beberapa psikolog saat kita forum diskusi gitu. Tapi yang perlu, ini kaitannya sama stigma yang tadi tuh Mas ya, mungkin bisa. Jadi orang itu kalau di masyarakat, terutama kalau bisa di puskesmas, teman-teman itu lebih nyaman ketika keluarganya dibilang gangguan mental karena spiritual, spiritual daripada dia dibilang gangguan jin. Gitu. Jadi juga ketika kesurupan itu justru kan menceklis berarti dia tuh gangguannya gara-gara spiritual, gara-gara di gaib, di guna-guna dan sebagainya. Itu mereka lebih senang, mereka lebih nggak malu gitu dengan hal itu, sehingga akhirnya fenomena kesurupan ini malah jadi sesuatu yang kadang-kadang mereka malah jadi berarti anakku ini gangguan bukan karena gangguan mental tapi memang karena guna-guna dan sebagainya. Kebenaran lah kayak gitu sih sebenarnya salah satu aspeknya. Cuman balik lagi, kalau saya ketika berpraktek di komunitas, di masyarakat selalu bilang bahwa
nggak apa-apa teman-teman punya keyakinan spiritual, punya keyakinan akan guna-guna, goib dan sebagainya, karena itu nggak bisa ditolak juga, nggak apa-apa, tapi teman-teman juga harus tetap melakukan terapi medis gitu. Jadi ini menjadi 3 hal yang saling sinkron, psikoterapi, spiritual, dan juga medis. Saya selalu bilang kayak gitu, tujuannya apa? Biar mereka meskipun percaya sama spiritual, mereka nggak lupa buat minum obat gitu. Itu sih yang saya lakukan, pandangan ke situ. Gimana Ibu psikiater? Tentang kesurupan ini. Kesurupan sendiri kalau misalnya di psikiatri atau di jiwa itu memang ada satu gejala tersendiri ya. Beda Kalau ada namanya waham, waham bizar. Waham bizar itu terdiri dari beberapa macam gitu. Ada yang namanya sisi pikir, kendali pikir, siar pikir, terus ada withdrawal atau waham seperti ditarik. Nah, sisi pikir itu rasanya seperti kayak gini. Kalau saya selalu menanyakan ke pasien ya, pernah nggak ada rasanya kayak yang masuk ke dalam badannya? Seperti jin, roh dan segala macamnya. Nah, itu sebenarnya bisa jadi salah satu bagian. Kemudian kendali pikir, kalau misalnya saya tanyakan ke pasien itu kayak ketika ada yang di dalam itu, ketika ada yang masuk ke dalam itu, dia ngapain sih di dalam badannya? Ngapain sih di dalam badan? Ngendaliin badanmu nggak? Kamu sampai tidak bisa mengendalikan badannya nggak? Atau dia yang menggerakkan badanmu kemana-mana? Atau kamu ngerasa nggak kayak misalnya jangan-jangan ketika ada satu waktu yang kamu nggak sadar kamu ngapain, ternyata pas selesai itu kok saya melakukan hal itu ya? Itu juga bisa. Nggak sadar melakukan sesuatu. Tapi memang ketika ini kita sebut gangguan waham ini, itu harus di luar dari kebudayaannya mereka. Ketika itu jadi bagian dari kebudayaannya, ya tidak bisa disebutkan itu gangguan. Misalnya kayak jatilan, terus kalau yang di Reok Ponorogo, terus kalau di Bali apa Mas? Yang kecak, ya kecak dan lain semacamnya. Terus kalau di Lombok itu ada yang dia kayu yang bisa gerak, bambu gila di bambu gila. Kayak gitu itu tidak bisa disebut dengan gangguan, tapi itu bagian dari kebudayaan. Nah, jadi memang susahnya dari kami itu bukan susah ya. Salah satu yang cukup sulit untuk membedakan hal itu adalah ini harus disingkirkan dari kebudayaannya dan memang pure dari gangguannya sendiri, itu baru kita sebut itu gangguan. Tapi ada beberapa bentuk kesurupan ya, yang sebenarnya mungkin itu bukan kesurupan. Kalau kami bilang bilangnya namanya histeria konversi. Jadi copingnya itu coping histeris. Kalau misalnya nih, yang paling sering kena itu biasanya anak SMA, remaja-remaja. Waktu ujian, upacara, segala macam. Tiba-tiba satu sekolahan kena kesurupan semua gitu. Bisa. Biasanya kalau anak SMA kalau habis ngapa-ngapain terus dia tiba-tiba kayak kesurupan menyebutkan nama-nama segala macam gitu. Nah, padahal sebenarnya dia secara alam bawah sadarnya dia itu sedang lari tadi, kalau dari teman-teman psikolog bilangnya avoidance. Kan, menghindar. Jadi dia sedang menghindar dari masalahnya, tapi kesannya seperti nggak bisa tertahankan, jadi yang keluar ya itu. Jadi kalau misalnya gini, saya pernah punya pasien itu di sekolah ketika ada pesantren gitu, terus dia kesurupan di situ. Pokoknya sudah sampai akhirnya dibacakan doa-doa segala macamnya. Ketika pulang ke rumah, terus ditanyakan sebenarnya ada masalah apa, masalahnya di mana, ada apa. Oh, ternyata dia memang sedang bermasalah dengan teman dekatnya, bermasalah dengan calon gebetannya, terus bermasalah dengan keluarganya sendiri. Ketika itu masalahnya bercampur baur, dia tidak bisa menahan emosinya, yang keluar itu. Padahal kan pas waktu itu dia dibilang, tapi kan kok menyebut nama-nama yang nggak jelas gitu, nama-nama dia memanggil nama-nama orang yang nggak jelas. Tapi ketika kalau emang yang dipanggil siapa, misalnya A, B, C, D, E, F, G gitu. Ternyata kalau misalnya mau dilihat lagi, kita pakai ilmu cocokologi ya, itu gabungan antara teman satu dan teman yang lain yang dia punya masalah. Itu juga bisa. Kadang-kadang ada yang bilang kalau kesurupan itu tiba-tiba bisa bahasa Mandarin, tapi tiba-tiba bisa bahasa Jerman, bisa bahasa mana. Padahal kalau misalnya secara akademis dia belum pernah belajar.
Tapi kan sebenarnya bahasa Mandarin, bahasa itu kan sebenarnya cukup familiar ketika ada iklan, televisi, radio, lagu dan segala macam itu kan masuk toh. Walaupun ketika ditanyakan sebenarnya itu bahasanya sebenarnya nggak ada artinya, itu juga bisa. Jadi kalau buat saya kesurupan itu memang harus dibedakan. Dia bagian dari kebudayaan kah atau memang gangguan kah? Karena di tempat saya juga ada namanya gangguan trans. Jadi ya seperti kesurupan itu juga. Terus abis itu ya apakah dia juga memang sebenarnya bagian dari gangguan wahamnya gitu. Jadi memang harus jelas ya, maksudnya nggak cuma sekedar kesurupan yang kita lihat biasanya yang ada di masyarakat, itu masih ada kemungkinan kemana-mananya. Makanya ketika psikolog dan psikiater bertanya wawancara pada pasien itu tidak cukup hanya bertanya pada si pasiennya tapi harus bertanya pada lingkungan sekitarnya, karena kita harus melihat sisi konteksnya secara keseluruhan holistik gitu. Ya. Tapi kalau ini agak mengembangkan pertanyaan ya. Jadi kayak umpamanya di sekolah gitu kan, umpamanya cuma satu orang yang kesurupan, kok bisa? Itu kadang-kadang tuh nyebar gitu loh, kayak itu semacam kena ke temannya lagi, jadi kayak banyak orang yang kena gitu. Itu histeria konversi juga. Itu konversi. Tapi memang jadi gini, itu adalah bagian dari perasaan simpati temannya ke temannya. Jadi sampai segitunya ya? Kayak menguap ya? Iya, kayak nguap. Satu nguap, yang lain ikutan nguap gitu. Jadi bukan nular tapi saya simpati sekali sama dia sampai kayak gitu, akhirnya saya juga ikutan. Dan itu memang banyak di remaja. Kalau udah dewasa segede gini mah enggak. Segede itu ya kalau enggak salah. Setua ini sedewasa ini tidak biasa. Tapi mungkin nambah sedikit boleh kayak kalau ngomongin tentang hal ini kadang-kadang kita tuh suka jadi beda pendapat sama teman-teman yang mungkin di masyarakat yang believe dengan hal itu gitu, dan itu tuh sering banget kalau kita di puskesmas tuh ketemu sama teman-teman kayak gitu, dan itu untuk meyakinkan mereka tuh susah. Mungkin kalau di Puri juga saya yakin keluarga tuh banyak banget yang believe akan keyakinan itu. Jadi kalau kami sih untuk teman-teman juga yang punya keyakinan itu suka nangahinnya gini sih, pada intinya mau kalian believe itu ada gaib atau enggak yang masuk ke diri kalian kan harus menguatkan psikis kalian biar enggak termasuk pada poinnya adalah terserah kalian percaya atau tidak dengan keyakinan itu hak kalian, tapi pada intinya kan harus menguatkan psikis agar guna-guna itu misalnya yang kalian percaya yang gaib itu nggak masuk ke kalian, ya kalian nggak kesurupan. Pada prinsipnya pada akhirnya sih ke penguatan psikisnya sih mungkin nggak ya. Intinya untuk membedakan itu sih sebenarnya urusan dia pribadi dia. Untuk kita bisa membedakan apakah itu kebudayaan apa gangguan dan segala macamnya, itu untuk internnya si profesionalnya. Iya betul. Kalau di Bali ada cerita nih Balian itu dukun gitu ya. Kami mendekati dukun juga. Ada dukun yang bagus. Jadi begini, ketika dia lihat diobati dengan cara dia gitu, ini kan, ini sakit ini, bawa ke dokter. Dukunnya juga punya literasi itu ya. Kita bisa kerjasama ya. Kita gunakan dia sebagai ujung tombak untuk literasi. Betul. Bahwa ada mistis, tapi ada juga seperti itu, bawa ke dokter. Benar. Berarti mungkin dukun perlu di. Tapi kami waktu di puskesmas itu juga punya seseorang gitu yang memang dipercaya untuk jadi kalau misalnya masyarakat tuh lebih percaya tentang hal seperti itu, biasanya kita bawa. Beneran kita bawa ke teman kita yang waktu itu kenalannya teman-teman puskesmas yang emang punya kemampuan di sana dan dia fair dengan hal itu. Jadi misalnya bilang bahwa ini harus diobati secara spiritual, tapi juga medis berjalan. Itu suka ada omongan kayak gitu. Jadi memang hal seperti itu menjadi hal yang menurutku saling harus diintegrasikan sih. Dua-duanya harus jalan. Supaya makanya tadi kan dibilang kalau yang namanya pengobatan atau manajemen dari gangguan itu adalah harus manajemen yang holistik. Nggak bisa secara keseluruhan. Jadi segala macam dipakai. Dari pengobatannya, farmakologinya, obat-obatan, psikoterapinya, psikososialnya, vokasionalnya, bahkan spiritualnya. Oke. Nih ada yang pertanyaan lain ya. Ini menarik. Saya bacakan secara ini ya. Tanya dong Min, menurut Soba Noni di sini, fetis itu termasuk gangguan psikologi atau kejiwaan? Atau itu memang nature kita sebagai manusia? Bagaimana? Yang lebih dewasa bisa membahas yang kemarin sempat heboh itu loh. Yang di Twitter itu yang dibungkus itu. Yang hilang bungkus itu. Itu kan sampai beberapa, bahkan dia tidak ketika kan sudah masuk ke masa pandemi itu. Jadi sebelumnya dia memang melakukannya sendiri, tapi kemudian
ketika masa pandemi bahkan dia melakukannya dengan online, dengan telepon itu bisa melakukan seperti itu. Ini kan dia mendapatkan kepuasan dari situ. Itu mungkin sudah menjadi arah ini ya gangguan. Ya. Tapi sebenarnya kalau saya sendiri sebagai pria sama istri saya seneng ketika istri menggunakan baju apa begitu ya. Ini kan sebenarnya fetish juga ya. Tapi ketika dia digunakan untuk pasangannya sendiri itu kan nggak masalah, ya kan? Nah, itu malah menumbuhkan rasa sayang mungkin ya. Tapi ketika itu sudah tidak bisa dikontrol lagi sehingga kemudian mengganggu orang lain, mungkin ini urusannya dua orang ini. Jadi gimana ini? Itu jadi kalau fetish itu ya, fetish itu sebenarnya yo mau dibilang normal enggak normal yo enggak juga gitu. Sebenarnya yang namanya fetish itu kan sebenarnya preferensi seksual juga ya. Preferensi seksual di mana ketika misalnya yang pada saat ini yang kita sewajarnya mayoritas preferensi seksual adalah lawan jenis. Nah, atau kalau kita misalnya mau lebih dalam lagi ada kelompok-kelompok minoritas yang sebutannya LGBT. Dia apakah dia penyuka sesama atau dia penyuka yang sesama tapi yang bentukannya tapi tidak sesama gitu juga bisa kan, segala macamnya, pokoknya intinya itu. Nah, si fetish ini memang dia menyukai sebuah objek yang bukan objek hidup, yang intinya sih sebenarnya bukan manusia gitu kan. Nah, sebenarnya banyak kalau teman-teman selain si Gilang Bungkus itu banyak sekali berita-berita, misalnya kalau pernah dengar menikah dengan pohon, menikah dengan boneka, menikah dengan robot. Segala macamnya itu sebenarnya bagian dari fetishisme juga. Nah, sebenarnya ketika fetishisme itu hanya terjadi hanya berlaku pada diri sendiri, dia tidak mengganggu sekitarnya, dia fungsi perannya dia sebagai seorang manusia itu tidak berkurang, ya nggak usah diobatin ya, apa sih kalau kayaknya ya. Cuma yang penting kan intinya perannya dia produktivitasnya, peran dia di komunitas itu tidak terganggu. Tapi kalau itu sudah mengganggu lingkungan sekitarnya, kayak tadi membuat orang lain takut, membuat yang lain merasa dilecehkan atau dizolimi dan semacamnya, itu berarti sudah mengganggu lingkungan sekitarnya, berarti mungkin memang harus ditreatment. Nah, karena ketika mendiagnosis itu kan nggak sembarangan ya. Ketika mendiagnosis itu harus banyak yang dipikirkan, fungsi perannya dia, lingkungan sekitarnya dia kayak apa, gejalanya seperti apa. Nah, ketika semuanya ini berkaitan dan membuat dia menjadi sesuatu yang berbeda, sangat jauh berbeda dari orang kebanyakan, maka bisa itu disebut gangguan. Ketika sudah didiagnosis dengan gangguan, ya berarti harus diobati. Diobatinya dengan cara apa? Bisa dengan obat-obatan atau farmakologi, bisa dengan psikoterapinya juga. Psikoterapi bisa macam-macam ya. Ada yang namanya behavior terapi atau terapi perilaku, kognitif terapi atau terapi kognitif. Yang gabungan di antara keduanya, behavior and cognitive therapy, terus ada mindfulness, ada transpersonal, transinterpersonal, ada macam-macam ya kalau misalnya itu. Jadi itu bisa digunakan juga untuk terapi gitu. Oke, tadi kan udah ngobrol panjang lebar nih kita tentang psikologi lah, tentang yang psikiater dan lain sebagainya. Mungkin untuk yang terakhir mungkin ada pesan-pesan kesan atau apa dari masing-masing teman-teman ini? Baik, saya dulu. Oke. Ini dari komunitas ya, bahwa saya senang dengan berkembangnya keingintahuan masyarakat, terutama generasi muda untuk mengenal tentang kesehatan mental itu apa. Nah, kemudian yang paling penting lagi yaitu kita perlu mencari tahu tempat yang tepat. Contohnya kita mengikuti media sosial yang memang diberikan oleh profesional atau diberikan memang tepat begitu. Kemudian jangan asal self diagnosis, datanglah kepada profesional kalau memang mengalami gejala-gejala yang mengarah kepada gangguan jiwa begitu. Gitu sih. Kalau buat saya ya
gangguan mental jangan di stigma. Pelajari, kenali lebih dekat supaya tahu sebenarnya apa sih yang namanya gangguan mental. Terus kalau misalnya ikuti media sosial, bisa diikuti RSK Puri Nirmala. Banyak KPSI, RSK Puri Nirmala itu banyak memberikan informasi juga untuk kesehatan mental. Apakah diagnosisnya, apakah gangguannya dan segala macam gejala-gejalanya. Jadi teman-teman bisa tahu nih, Sobanim bisa tahu sebenarnya apa sih. Kalau mau tahu lebih lanjut, datang ke tempat praktekan saya. Gitu. Oke, aku mungkin banyak bahasa tentang apa yang saya sering beli di rumah konsul mungkin ya. Sama-sama promosi di sini. Jadi kalau ngomongin tentang gangguan mental, tentang mental health, teman-teman ketika mengalami sesuatu yang mungkin nggak enak atau mungkin sebuah peristiwa yang itu tuh bikin kita jadi stresor kuat, sebenarnya jangan berkecil hati gitu menurutku, karena semua orang tuh pasti ada di fase krisis, baik saya, Mbak Ola, Mas Dendi, kita udah di sini pun tuh pasti pernah yang namanya ada di fase krisis. Siapapun itu pasti pernah. Jadi ketika teman-teman ada di fase itu, nggak apa-apa, terus berkembang, terus berkolok diri, coba temukan coping yang tepat, biar jangan sampai pada akhirnya kedepannya teman-teman akan terpaksa harus karma. Kayak gitu sih kalau gue. Nah, teman-teman, ini tadi kan sudah ngobrol banyak hal tentang psikologi, tapi kalau teman-teman masih membutuhkan banyak informasi dan diskusi yang secara menarik, teman-teman bisa download aplikasi Symbolic ID, di Play Store sudah ada. Nah, nanti di sana teman-teman bisa masuk ke public space yang ruang kajiannya yaitu di psikologi. Di sana akan banyak diskusi tentang psikologi yang dengan berbagai tema lah di sana. Itu. Terima kasih. Let's grow and let's grow.